Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 level kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, yang bunyinya adalah, dan carilah pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Namun, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kawan-kawan, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengejar kehidupan akhirat, untuk kebaikan akhirat. Namun jangan pernah lupakan bagian kita di dunia. Sehingga, kalaupun kita mendapatkan kekayaan di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan kekayaan ini hanyalah dalam rangka kita untuk mengejar kehidupan akhirat yang jauh lebih baik lagi. Ada 4 level kekayaan. Yang pertama, yaitu adalah cukup. Setiap rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini cukup untuk seseorang hidup. Maka kalau kemudian ada orang yang merasa tidak cukup, yang merasa tidak cukup itu karena mereka kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mensyukuri dari rezeki yang telah Allah berikan. Dan ketika mereka merasa tidak cukup, bisa jadi karena mereka melakukan sesuatu hal yang di atas standar kehidupan mereka. Lebih mengutamakan gaya daripada kebutuhan. Sehingga betul dalam kehidupan mereka, yang dirasa adalah kurang dan kurang, sehingga tidak merasa cukup. Padahal Allah sudah jaminkan rezekinya, dan itu cukup sebagai standar kehidupan kita di dunia ini. Lalu, bagaimana agar kita juga mendapatkan rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau amalan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan agar setiap kehidupan kita itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah ada kekurangan sedikit pun. Yaitu adalah lakukan ibadah dengan benar. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita kerjakan. Apa yang Allah larang itu kita tinggalkan. Dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu yang kita amalkan. Maka lakukan ibadah dengan benar. Maka kita akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu adalah kaya. Level rezeki ini adalah kaya. Karena batasan kaya itu adalah ketika seseorang sudah bisa membayar zakat atau ada kewajiban seseorang membayar zakat. Ketika seseorang sudah bisa membayar zakat, maka ini termasuk bagian daripada orang yang kaya atau dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, amalan apakah yang bisa membuat seseorang itu menjadi kaya? Sebagaimana dalam buku ini, kami sampaikan, amalannya yaitu adalah tidak hanya sekedar beribadah sesuai dengan standarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lebih dari itu. Jadi kita beribadah di atas standarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya, yaitu yang dari sekedar cukup akan menjadi kaya. Lalu yang ketiga, yaitu adalah level kaya banget. Jadi tidak hanya sekedar kaya saja, tapi kaya banget. Ketika kaya banget ini, mereka bisa memenuhi segala kebutuhan hidup mereka tanpa kekurangan, dan mereka masih punya stok, masih punya simpanan harta yang sewaktu-waktu ketika mereka butuhkan, itu bisa mereka pergunakan. Sehingga tidak perlu menunggu waktu lama, apapun yang mereka inginkan bisa mereka wujudkan. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu amalan apakah agar mendapatkan level pada kaya banget ini?
yaitu adalah miliki amal ibadah unggulan. Apa itu? Kawan-kawan bisa menjadi ahli tahajud. Kawan-kawan bisa menjadi ahli sedekah. Yang betul-betul ahli. Bukannya sekedar sekali, dua kali ketika mengerjakan. Yang betul-betul ahli ketika mengerjakan itu sudah betul-betul loss. Sudah betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa lagi mengharapkan balasan ataupun imbalan. Maka di level inilah kita akan diberikan level kaya banget. Yang terakhir, yaitu adalah kebangetan kaya. Jadi tidak hanya sekedar kaya banget, tetapi kebangetan kayanya. Karena apa? Karena saking banyaknya kekayaan mereka itu. Dan mungkin barangkali ini bukan berada di level kita. Ini adalah di levelnya para sahabat yang sudah terbukti bahwasanya mereka menjadi orang-orang yang kebangetan kaya. Sebagaimana dialami oleh Umar bin Khattab, sebagaimana dialami oleh Utsman bin Affan, sebagaimana dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf suatu ketika mensedekahkan 600 ekor onta yang penuh dengan isinya. Jadi 600 ekor onta penuh dengan tunggangannya, full isinya. Sedangkan Utsman bin Affan pernah mensedekahkan sebuah sumur untuk sahabat di Madinah. Dan itu gratis. Bahkan sahabat Utsman bin Affan ini rekeningnya sampai dengan sekarang masih ada atas nama beliau. Abdurrahman Umar bin Khattab, beliau meninggalkan 70.000 properti. Yang ini kalau kita rupiahkan luar biasa besarnya. Amalan apa sih sebenarnya yang mereka bisa sampai kebangetan kayanya seperti itu? Yang pertama, yaitu mereka menjadi ahli tahajud dan juga duha. Jadi tidak hanya sekedar ibadah yang standar atau biasa-biasa saja, tetapi mereka di atasnya itu, yaitu melakukan ibadah yang luar biasa, yaitu menjadi ahli. Dan yang kedua, mereka melakukan sedekah jor-joran. Jor-joran itu seperti apa? Ketika mereka bersedekah, berinfak, itu seolah-olah tidak mikir lagi ini besar ataupun kecil. Karena bagi mereka, yang ada di hadapan mereka itu kecil ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kawan-kawan 4 level rezeki. Nah, mari kita cek bersama-sama. Kita sekarang berada di level yang mana? Apakah cukup? Kaya? Kaya banget? Ataukah kebangetan kaya? Dan ke depan kita ingin pada level yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.